Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semuanya. Kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang ajaran beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam lembaran sejarah Islam dikenal sebagai seorang waliullah Qutbul Ghaus. Sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahwa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imamul Ghazali radhiyallahu an dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan thariqah secara tertulis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Karena itu, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mendapat julukan Qutbul Aulia serta Ghausul Zaman, orang suci terbesar dalam Islam. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab beliau, nama Al-Jilani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat muslim namanya sangat populer, dijadikan sarana usuliyah, serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan, di samping manakibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Berikut adalah beberapa ajaran beliau. Ajaran pertama adalah bertaubat sebelum terlambat. Kata beliau, "Wahai saudaraku, Rasulullah SAW telah bersabda, Man futiha lahu babun minal khair falyantahizhu fa innahu la yadri mata yaghlaku anhu." Barang siapa dibukakan pintu kebaikan baginya, maka hendaklah dia menggunakan kesempatan itu, sebab hal itu tidak diketahui kapan pintu kebaikan itu ditutup baginya. Wahai saudaraku, selagi pintu kesempatan dan pintu hidup masih dibuka, maka hendaknya engkau dapat memeliharanya dengan baik. Siapa tahu dalam waktu dekat pintu ditutup kembali dan rahmat dicabut dari kerongkongan. Jagalah akhlakmu yang baik selagi dirimu masih bisa melakukannya. Masukilah pintu taubat selagi masih terbuka bagimu. Jauhkanlah dirimu dari pintu-pintu yang dapat menyebabkan dosa dan kemaksiatan, sebab pintu-pintu maksiat itu senantiasa terbuka lebar bagimu. Wahai saudaraku, bangkitlah dari sesuatu yang meresahkan dirimu. Sucikanlah dirimu dari segala kotoran. Perbaikilah diri dari sesuatu yang merusak. Jernihkanlah dirimu dari kekeruhan. Kendalikanlah dirimu dari kesenangan duniawi. Kembalilah kepada Tuhanmu yang telah kau jadikan tempat kembali. Sifat malas hanya akan membuahkan sesal bagimu. Karena itu, janganlah bermalas-malasan dan menunda penghambaan kepada Tuhanmu. Bersegeralah melakukan amal soleh, karena Allah akan memberi rahmatnya kepadamu, baik di dunia dan di akhirat. Wahai saudaraku, kembalilah kepada Allah dengan sepenuh hati. Jadikanlah doamu sebagai pemikat. Jangan berdoa kepadanya selagi hatimu tiada konsentrasi kepadanya. Ketahuilah bahwa pada saatnya nanti, jika kiamat telah tiba, semua manusia mengakui perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia, jelek ataupun buruk. Engkau akan menyesal dan tiada berguna. Saat itulah terjadi perhitungan amal perbuatan. Tiada yang terselip sedikit pun, dan engkau pun tak mampu berkelit untuk berbohong. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah, faman zara'a khairan hasada gibdatan, wa man zara'a syarran hasada nadamatan."
Dunia ini adalah perladangan akhirat. Maka barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan merasakan hasilnya dengan perasaan puas. Dan barang siapa yang menanam keburukan, maka dia akan menghasilkan penyesalan. Wahai saudaraku, sekarang engkau masih belum dapat membuktikan tentang kematian. Jika saja nanti nyawa telah direnggut oleh malaikat Israel, barulah engkau menyadari betapa penyesalan tiada guna. Wahai Allah, bangkitkanlah kami dari kelalaian. Jagalah kami dari hati yang tumpul, yang menyebabkan diriku jadi lalai kepadamu. Wahai saudaraku, engkau berkutat dengan sesuatu yang buruk bisa mendatangkan keburukan pada dirimu sendiri. Hal itu dapat pula melenyapkan kebaikanmu. Karenanya berjalanlah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Engkau pasti menjadi manusia selamat dan beruntung. Wahai saudaraku, janganlah engkau melupakan waktumu. Jangan membiarkan sisa umurmu berlalu dengan sia-sia. Jangan engkau tenggelamkan dirimu dalam kesibukan mencari makan. Berangan-angan tinggi yang tidak pasti, kau temukan jawabannya. Hal yang demikian itu hanyalah menjadi penghalang bagi dirimu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga menghinakan kedudukanmu di hadapannya. Hendaknya engkau malu kepadanya dengan sebenar-benarnya malu. Wahai saudaraku, sesungguhnya duduk dengan tenang sambil berzikir, mengingat Allah di dalam hati merupakan akhlak orang ma'rifat, merupakan perbuatan orang siddiq yang kelak tempatnya di dalam surga. Oleh karenanya, jadilah sebagai hamba yang ridho atas takdirnya dengan cara mendekatkan diri kepadanya secara total. Wahai saudaraku, bermunajatlah kepadanya, karena dengan munajat dapatlah menyingkap tabir penghalang antara dirimu dengan Tuhanmu. Bertakarublah kepadanya dalam hati yang hakiki. Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengannya, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wahai saudaraku, surga telah dijanjikan oleh Allah kepada setiap hamba beriman, yang mereka bisa melihat zatnya tanpa hijab, tanpa keraguan sedikit pun. Jika dirimu beramal semata-mata karena Allah, maka engkau akan dekat kepadanya, dan dia selalu melihat sebagai balasan bagimu. Wahai saudaraku, janganlah engkau mencari nikmat, tetapi carilah siapa yang memberi nikmat kepadamu. Karena sesungguhnya nikmat tidak akan engkau temukan selama-lamanya. Namun jika engkau telah menemukan pemberi nikmat, maka engkau akan mendapatkan kenikmatan yang hakiki selama-lamanya, dunia dan akhirat. Wahai saudaraku, hendaknya engkau selalu mengingat akan kematian. Bersabarlah dan bertawakallah jika engkau mendapat cobaan. Serahkan dirimu kepadanya dalam setiap keadaan. Jika tiga tingkatan ini engkau miliki dengan sempurna, maka Allah akan mendatangimu ketika ajalmu datang. Engkau akan merasakan hasil dari jerih payah sikap zuhudmu dan jerih payahmu dalam bersabar menghadapi cobaan. Engkau haruslah sabar jika sesuatu terlepas dari dirimu. Engkau senantiasa bergantung kepadanya. Selamatkanlah jiwamu dari dunia dan akhirat. Janganlah bergantung kepada dunia. Bergantunglah hanya kepada Allah. Maka Allah akan memberi rahmatnya kepadamu dari segala penjuru. Jika engkau mampu memelihara jiwamu, tentu engkau akan selamat dari bujukan setan dan bujukan nafsumu sendiri. Insya Allah engkau termasuk golongan manusia, sebagaimana firman Allah, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Hati mereka selalu berhubungan dengan Allah dan selalu bergantung kepadanya, sehingga mereka terbebas dari tipu daya setan. Mereka mendapatkan pertolongan dari Allah. Jika pertolongan itu telah sempurna engkau miliki, maka dunia dan akhirat akan menjadi pelayanmu tanpa paksa. Wahai saudaraku, lalulah pintu Tuhanmu dan tetaplah engkau di sana. Niscaya engkau akan mendapat petunjuk tentang jalan yang benar dan jalan yang batil. Janganlah engkau mencari sesuatu untuk menambah atau mengurangi, sebab setiap kepastian itu telah dimiliki oleh setiap individu. Tak seorang pun di antaramu mempunyai apa yang akan terjadi dan apa kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Faragha rabbukum minal khalqi warizqi wazirqi wal ajal
jafal qalam bima huwa kain. Tuhanmu telah selesai dan menciptakan dan menetapkan rezeki, menetapkan mati dan menggerakkan kodam. Dengan demikian Allah tetap mengetahui dengan keberadaan ini. Sungguh Allah telah menentukan segala sesuatu yang ditutup dengan perintah dan larangan agar hukum-hukum Allah itu berlaku bagi segenap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun." Dialah Allah, tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan merekalah yang akan ditanya. Jika engkau telah berbuat khilaf atau sengaja berbuat salah, maka segeralah kembali kepadanya dengan cara bertaubat. Mengapa? Agar kekeliruan dan kebodohanmu ini tidak meninggalkan bekas dosa. Tentu saja untuk bertaubat haruslah engkau penuhi beberapa syarat. Di antaranya ialah menghentikan perbuatan yang salah itu dan engkau harus benar-benar menyesalinya. Di samping itu, engkau harus mempunyai tekad yang kuat untuk tidak mengulangi kebodohan itu lagi. Jika kesalahan dan kebodohan itu masih saja terulang, berarti taubatmu hanyalah taubat yang main-main. Engkau tidak sungguh-sungguh. Hal ini justru akan menambah-nambah kemurkaan Allah kepada dirimu. Sebagaimana firman-Nya, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang mukmin, agar supaya kamu semua beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.